Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Yumi Hartati, SPD MPD, dosen Departemen Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran sebagai bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, yang merupakan salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang akan saya bawakan pada video ini adalah kajian kebencanaan. Deskripsi mata kuliah bahwa mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai konsep, teori, prinsip, proses, dan strategi dalam manajemen bencana. Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari bagaimana suatu bencana dapat terjadi, dimulai dari faktor-faktor penyebabnya, dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, serta berbagai strategi mitigasi dan penanggulangannya. Selain itu, mahasiswa juga akan mengkaji bagaimana kebijakan penanggulangan bencana diterapkan pada tingkat global, nasional, maupun daerah, sehingga mampu meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu, yang pertama, memahami secara komprehensif berbagai jenis bencana beserta persebarannya di Indonesia. Yang kedua, memahami mitigasi bencana dalam perspektif pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan pencapaian SDGs. Yang ketiga, menganalisis faktor penyebab terjadinya bencana alam maupun bencana sosial berdasarkan berbagai perspektif keilmuan. Yang terakhir, yang keempat, mahasiswa mampu memberikan solusi dan rekomendasi terhadap berbagai persoalan kebencanaan melalui pendekatan ilmiah dan pendidikan IPS. Memasuki materi perkuliahan selama 1 semester, mahasiswa akan mempelajari berbagai topik yang menarik. Di antaranya, konsep dasar bencana dan krisis, potensi bencana di Indonesia, perspektif kebencanaan dari sudut pandang budaya, sosiologi, psikologi, ekologi, agama, dan administrasi publik. Kemudian hubungan pembangunan dengan kerusakan lingkungan, isu perubahan iklim dan pemanasan global, serta kebijakan penanggulangan bencana. Pada video ini menampilkan pertemuan yang ketujuh, yaitu siklus manajemen bencana, mulai dari pra-bencana, saat bencana, hingga pasca bencana. Kemudian, pertemuan selanjutnya membahas materi strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi berbasis komunitas, isu gender dalam kebencanaan, serta analisis risiko bencana. Kemudian dilanjutkan pada perencanaan mitigasi, bagaimana peran pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat, serta berbagai studi kasus bencana yang pernah terjadi di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Metode pembelajaran. Perkuliahan ini akan dilaksanakan secara aktif partisipatif. Mahasiswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dosen, tetapi juga akan mengikuti diskusi kelas, presentasi kelompok, analisis studi kasus, penugasan mandiri, dan berbagai aktivitas pembelajaran kolaboratif. Saya berharap setiap mahasiswa aktif bertanya, berdiskusi, berpikir kritis, serta mampu mengaitkan teori dengan berbagai fenomena kebencanaan yang terjadi di masyarakat. Sistem penilaian. Penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan secara berkelanjutan. Komponen penilaian meliputi kehadiran partisipasi aktif, kuis, tugas, presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Setiap kelompok berupa analisis kasus kebencanaan. Oleh karena itu, saya berharap mahasiswa mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan penuh tanggung jawab dan integritas akademik. Saya sebagai dosen berharap setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan mengenai kebencanaan, lebih dari itu, mahasiswa mampu menjadi agen perubahan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, mampu membangun budaya sadar bencana, serta berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap berbagai ancaman bencana. Sebagai calon guru IPS, harapannya mahasiswa memiliki peran strategis dalam membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mampu memiliki kemampuan adaptasi, kesiapsiagaan, dan resiliensi menghadapi berbagai resiko bencana.
Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada pertemuan hari ini ya. Pertemuan yang keberapa? Ketujuh. Ya, pertemuan ketujuh hari ini kita akan mempelajari terkait dengan siklus kebencanaan. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas siklus kebencanaan, maka lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Baik, terima kasih. Gimana hari ini? Semangat? Semangat! Kalau saya tanya hari ini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat, gitu ya? Oke, saya ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Karena kalian adalah calon-calon pendidik anak SMP, jadi harus ceria gitu ya. Baik, hari ini Bu Yumi Hartati akan bersamai teman-teman untuk bisa kita pelajari lebih jauh terkait dengan siklus kebencanaan gitu ya. Oke, ada pertanyaan yang mungkin kalian pernah dengar pertanyaan ini. Dalam waktu 10 tahun ya, kalian pernah mendengar bencana apa saja? Cung. Oke. Gempa bumi. Cung. Tsunami. Gunung meletus. Oh, banjir. Oke. Longsor. Oh, dari Jawa. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, sudah disebutin. Ya, baik ya. Saya tanya, saudara mahasiswa pernah sakit batuk? Pernah. Oke, kan kalau sakit batuk itu mesti kan ada feeling-feeling, aku mau sakit batuk nih. Pernah? Pernah. Nah, atau pada saat sakit batuk, wow, rasanya luar banget. Pernah? Pernah. Kemudian pada saat minum obat banyak, ya, favorit obatnya apa kalau batuk? OBH. Ada lagunya ya? Ada OBH kombi. Ya, jadi batuk ya ketika diobati OBH langsung sembuh. Nah, kita asumsikan bencana, batuk gitu ya. Kita asumsi batuk dengan bencana. Bencana itu bisa diprediksi dan ada yang tidak diprediksi. Seperti batuk. Batuk itu bisa diprediksi atau jatuhnya tiba-tiba. Tetapi kalau kita tidak ingin batuk, maka kita harus preventif toh. Ya. Dengan apa? Ayo. Supaya tidak batuk, maka harus pola hidup sehat. Kemudian apa? Jangan banyak minum es. Nah, jangan minum es. Sopo iki saya suka minum es ya, mahasiswa tidak bisa jauh dengan es teh jumbo dan seblak. Nah, jadi itu kan kita berasumsinya ini sebelum bencana gitu ya. Nah, berarti sebelum bencana apa yang harus dilakukan? Yaitu seperti batuk tadi, sebelum batuk harus jaga kesehatan. Nah, pada saat batuk apa yang harus dilakukan? Minum obat. Begitu pula ketika bencana, apa yang harus dilakukan ketika bencana? Menyelamatkan diri. Misalnya coba kita simulasi ya. Jadi nanti akan ada juga simulasi dengan VR book gitu ya. Nanti pembelajaran hari ini ada menggunakan VR book. Jadi saya sudah kirim ke grup kelas ya grup kelas, dan tentunya di Bismart sudah tercantum link untuk menonton simulasi bencana. Jadi apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu juga nanti ada LKM. Apa itu LKM? Lembar Kerja Mahasiswa. Ada beberapa pertanyaan, 10 pertanyaan, nanti kalian bisa jawab secara individu dan juga boleh kelompok. Begitu jelas dimengerti? Ya, oke, jelas. Nah, kita kembali ke tadi ya. Bahwa batuk tadi pada saat kemudian sesudah batuk. Apa yang harus dilakukan sesudah batuk? Minum obat. Pada saat batuk minum obat, setelah obat menjaga kesehatan. Ojo nganti batuk meneh. Nah, ketika bencana juga seperti itu. Apa sesudah gempa apa yang dilakukan? Menyelamatkan diri gitu ya. Kemudian pada saat itu ternyata kesadaran terkait dengan bagaimana menghadapi gempa itu belum
teredukasi dengan baik. Oleh karena itu, mata kuliah studi kebencanaan pada siang hari ini untuk pertemuan ke-7 yaitu mempelajari tentang siklus. Nah, jadi siklus tadi disepakati ya, sebelum, pada saat, dan sesudah. Ingat, batuk OBH. Ya, berarti kalau bencana ingat apa yang sebelum bencana, pada saat, dan sesudah. Dimengerti? Dimengerti. Oke, kita mulai ya untuk slide yang pertama. Bagaimana? Coba, ini ibarat rumah dilindungi enggak? Seperti dilindungi. Nah, bagaimana kita berprinsip bahwa bencana sebenarnya bisa diantisipasi, gitu ya. Nah, coba 20 menit yang menentukan kehidupan. Gempa kuat mengguncang pesisir Gunung Kidul. Lemari roboh, siswa panik. Bayangkan itu. Coba ketika saya bilang gempa, respon kalian apa ya? Bisa dipikirkan ya? Oke, dipikirkan, boleh. Oke. 1, 2, 3. Gempa. Oke, baik. Silakan duduk kembali, gitu ya. Tadi saya amati ada yang langsung pergi ke kolong meja. Ada yang, mohon maaf, ambil HP-nya dulu kayaknya. HP saya lebih berharga pokoknya dari segalanya. Saya boleh kehilangan rumah ya, boleh, tapi jangan HP saya, gitu ya. HP adalah kehidupan. Nah, ada yang tadi geser tasnya kemudian sep, baru masuk ke kolong. Gitu. Jadi ada beberapa respon yang nanti kita bisa evaluasi bersama sebagai calon pendidik, gitu ya. Bahwa gempa kuat mengguncang misalnya pesisir Gunung Kidul, lemari roboh, siswa panik. Guncangan berhenti, peringatan dini tsunami, BMKG berbunyi. Apakah kita negara yang sudah siap dengan sistem itu? Nah, kita perlu merefleksikan diri, saudara mahasiswa. Karena kalau kita berkaca pada negara Jepang salah satunya, sebelum gempa itu sudah ada peringatan dari HP-nya, sehingga bisa mengevakuasi, ya tentunya tingkat keselamatan jauh lebih diutamakan di sana. Nah, kemudian 20 menit, estimasi gelombang pertama mencapai daratan. Bayangkan, karena menurut survei, menurut penelitian yang dilakukan oleh dosen Universitas Gadjah Mada, potensi tsunami itu akan ada di daerah pesisir Gunung Kidul. Jadi kalau kalian bertempat tinggal di Yogyakarta, ya harus memiliki sistem awareness yang tinggi, sistem kesiapsiagaan yang tinggi. Karena menurut penelitian dari UGM, profesornya mengatakan akan ada namanya megatrust. Nah, megatrust itu nanti karena gelombangnya terlalu tinggi bisa menyebabkan apa? Tsunami, gelombang besar. Nah, otomatis efeknya ketika tsunami maka sampai ke daratan. Bisa dibayangkan dengan gelombang 8 meter, sangat tinggi, kemudian daya rusaknya. Seperti kita belajar dari bencana Aceh, tsunami Aceh, itu kan bukan megatrust aja, daya rusaknya sampai apa? Membawa kapal yang dari tengah laut sampai ke daratan. Jadi museum sekarang. Nah, apalagi kalau terjadi megatrust. Nah, oleh karena itu penting kita mengedukasi kepada peserta didik kita. Oke, jadi sebagai guru IPS di kelas, apakah keputusan pertama Anda? Waktu Anda dimulai dari sekarang. Nah, tadi bagaimana menyelamatkan? Sehingga saya sekarang baru mengembangkan tas anti gempa. Mereduplikasi dari negara Jepang. Bagaimana tas itu bisa melindungi kepala ya kita ketika terjadi gempa. Sehingga ya mohon maaf harganya sangat mahal. Saya baru research gitu ya. Kalau dikembangkan dan kemudian diprototipekan dan dijual belikan di pasar, harganya lebih dari 1 sampai dengan 3 juta. Pergeseran paradigma penanggulangan bencana, fokusnya bukan pada tanggap darurat bantuan, tapi fokusnya pada apa? Pengurangan resiko bencana, DRR. Jadi bukan fokus lagi ke yang sudah terjadi terus apa yang harus dilakukan, tapi fokusnya kepada apa?
pengurangan resiko bencana. Seperti orang batuk tadi, bagaimana orang supaya tidak batuk? Ya jaga kesehatan. Kalau bagaimana bencana itu tidak berdampak sangat besar, ya korban jiwanya bisa ditekan seminimal mungkin, maka dengan pengurangan resiko bencana, investasi pada edukasi, mitigasi, dan kesiapsiagaan masyarakat sebelum ancaman tiba. Jadi keberhasilan penanggulangan bencana tidak diukur dari besarnya bantuan, perlu dicatat, tetapi dari tingginya kapasitas masyarakat memahami bahwa kita itu terdiri dari ring or fire, cincin api. Indonesia ini negara super makmur loh jinawi, tetapi juga ancaman besar terhadap bencana. Karena dikelilingi apa? Ring of fire itu Gunung Merapi. Dari apa? Gunung berapi dari ujung ya sampai dengan ujung timur sampai ujung barat. Saudara mahasiswa. Jadi kita harus sebenarnya teredukasi ya, mengedukasi si peserta didik tingkat SMP. Oke. Bagaimana sintesis pakar gitu ya menjelaskan terkait dengan siklus kebencanaan? Banyak ya, menurut Kopal-Keter, menurut Alexander, menurut NDRP, menurut undang-undang gitu ya, bahwa anatomi siklus kebencanaan terdiri dari bagaimana antisipasi gitu ya, antisipasi prabencana dan pemulihan berkelanjutan. Nah, siklus ini menempatkan masyarakat bukan sebagai korban pasif, tapi melainkan sebagai subjek utama pengurangan resiko, gitu ya. Kalau kita bisa mengantisipasi, ya kita tidak menjadi korban jiwa, korban ekonomi, korban psikologi. Karena menurut penelitian, pasca bencana gempa di Yogyakarta, orang yang mengalami gangguan jiwa, yang perlu pengobatan khusus itu meningkat. Psikologi juga terpengaruh. Jadi adanya peningkatan orang dengan gangguan jiwa pasca bencana, gitu ya. Jadi pengurangan resiko seperti itu. Oke, fase pertama adalah prabencana sebagai investasi ketangguhan. Nah, yang pertama adalah pencegahan, menghindari resiko baru, misalnya larangan bangun di padan sungai atau menjaga mangrove. Nah, siapa pernah jalan-jalan ke Kulon Progo? Westprok. Saya sangat sepakat jika Kabupaten Kulon Progo itu menggalakkan penanaman mangrove di sepanjang pantai. Bagaimana ombak yang ada mangrove-nya dengan ombak yang tidak ada mangrove-nya akan terpecah. Kalau ombak tanpa mangrove itu wuk, ya. Begitu pula gitu ya, kalau kita mindsetnya di bencana, bagaimana mangrove itu ternyata memiliki manfaat gitu ya. Kemudian mitigasi ya, mengurangi dampak ancaman yang tak terhindarkan, baik dari struktural maupun non struktural. Nah, kemudian kesiapsiagaan, menyiapkan respon cepat seperti tas siaga, simulasi, dan rencana secara kontingensi gitu ya. Jadi kalau kita mau belajar bagaimana negara itu membudayakan kesiapsiagaan bencana, kita boleh mengacu pada salah satu negara maju yaitu Jepang, gitu ya, Jepang, gitu. Korea itu juga bagus, gitu ya. Ya, kalau saya sebut Korea mesti teringatnya yang itu dan yang itu, gitu ya. Kemudian peringatan dini, mendeteksi ancaman dan menyebarkan info krusial secara real time. Nah, investasi pada tahap prabencana terbukti lebih efektif. Saya ulangi, lebih efektif dan efisien dalam mengurangi kerugian dibandingkan hanya kemudian berfokus pada respon saat bencana terjadi. Bagaimana investasi pada tahap bencana terbukti lebih efektif? Karena apa? Dengan kita berinvestasi misalnya mitigasi, pencegahan, biayanya kan ya lumayan. Tetapi kalau kita harus misalnya sudah bangun gedung bagus-bagus, ternyata masyarakatnya tidak teredukasi, bangunnya asal-asalan, gedungnya tidak cakar ayam, tidak sesuai dengan AMDAL dan lain sebagainya, ya rugi miliaran, ya seperti itu. Tetapi kalau sudah teredukasi masyarakatnya, oh kalau bangun rumah itu harus seperti ini, seperti itu, gitu. Ini adalah bagaimana mitigasi gitu ya dihubungkan dengan kearifan lokal. Saya pernah meneliti itu, jadi penelitian saya kemarin gitu ya, bagaimana kearifan lokal gitu ya yang dimiliki, membandingkan kearifan lokal yang dimiliki Indonesia dengan Thailand gitu ya, bagaimana orang Thailand itu dengan kearifan lokalnya menanggapi bencana ya. Kemudian bagaimana bencana mitigasi struktural dan non struktural? Misalnya mitigasi struktural adalah sifatnya rekayasa, fisik, infrastruktur.
tanggul banjir, sabodam, shelter tsunami, rambu evakuasi. Jadi kalau kalian pergi ke UNY itu kan ada arah-arah ya, diarahkan kanan, jalur evakuasi. Itu bukan jalur evakuasi menuju kantin ya, karena kelaparan ya, bukan. Tapi jalur evakuasi terjadi bencana. Kalau kita ada jenis gempa, kita harus berteduh kemana? Ke tempat darurat. Itu ada di depan kita gitu ya, ada namanya plang gitu ya, tempat berkumpul atau titik kumpul. Nah, titik kumpul ki ora dinggo sing aing-aing gitu ya. Ketika terjadi gempa itu dimanfaatkan sebagai titik kumpul karena dianggap paling aman, yang paling safety, paling aman. Kemudian kalau mitigasi non struktural yaitu sifatnya rekayasa sosial berupa kebijakan ataupun stimulus-stimulus di dalam pendidikan, misalnya integrasi kurikulum IPS, simulasi evakuasi sekolah, dan penyusunan SOP, serta desa tangguh bencana. Nah, gitu ya. Kalian tinggal di desa mana kalau Ibu boleh tahu? Karanganyar, Bu. Karanganyar. Karanganyar, desa Karanganyar termasuk desa tanggap bencana enggak? Iya. Iya, dan dia biasanya ada plangnya, desa tanggap bencana. Jadi secara ya holistik sudah terbangun. Ketika Karanganyar itu ada bencana apa yang sekiranya terjadi, itu ada pihak-pihak yang secara real time langsung bekerja. Namanya Tagana, tanggap bencana. Jadi orang-orang sudah terlatih tentunya. Pertemuan nanti gitu ya akan ada topik kalian observasi ke desa tanggap bencana gitu ya, atau komunitas tanggap bencana. Kemudian ada sistem peringatan dini gitu ya. Kalau kita berkaca deteksi risiko, pemantauan ancaman, penyebaran info dan lain sebagainya, kalau kita belajar pada studi kasus Palu 2019 membuktikan ada kecanggihan 3 roda gigi pertama akan runtuh dan gagal menyelamatkan nyawa jika roda gigi terakhir ya titik kebencanaan macet. Teknologi butuh edukasi gitu ya. Jadi ketika deteksi risiko gagal, pemantauan ancaman gagal, maka penyebaran info dan lain sebagainya juga gagal, maka itu akan dampaknya sangat sistemik sekali. Kemudian tanggap darurat, golden time, bagaimana protokol keselamatan di gempa. Nah, kalian bisa membawa ini keluar gitu ya. Ketika kalian kuliah, kemudian gujuk-gujuk, tas kalian tidak seharga yang saya sarankan tadi, seharga 4 juta, bahwa ini untuk menyelamatkan kepala Anda. Kemudian nunggu aba-aba gitu ya, biasanya akan ada aba, silakan keluar ruangan. Nah, kalian secara bergiliran ya. Makanya setiap 1 tahun sekali ada namanya simulasi ketika Hari Kebencanaan Nasional akan diadakan satu tahun sekali. Nah, ini semester awal ya, nanti kalian akan mendapatkan itu. Oke, kemudian pasca bencana, kemudian memulihkan kehidupan, kemudian ini metrik bisa kalian pelajari sendiri. Ada pertanyaan? Silahkan diajukan terkait dengan apa yang sudah saya jelaskan, yaitu pra bencana, pada saat, dan setelah bencana. Boleh acungkan tangannya gitu. Ya, silahkan Salsabila. Tadi kan ada materi tentang pra bencana gitu. Ya, betul. Itu ada materi yang terkait tas. Oh iya. Nah, itu isinya apa saja? Oh ya, betul. Menarik ini. Kayaknya Anda tertarik dengan men-check out ya. Ya. Ya, tas bencana itu adalah saya siapkan untuk ada 2. Tas bencana untuk 3 hari ke depan. Jadi ketika bencana itu kan 3 hari kan kita biasanya akses akan tertutup dan lain sebagainya toh. Nah, kemudian ada tas bencana untuk orang sekolah. Nah, sekolah. Nah, dua-duanya saya kembangkan ini gitu ya. Di dalamnya kalau tas yang untuk 3 hari ke depan itu adalah makanan siap saji untuk jangka waktu 3 hari. Misalnya anggota keluarganya ada 10 orang, kokean ya. Ada 5 orang, berarti kira-kira apa yang dibutuhkan oleh 5 orang untuk 3 hari. Misalnya sarden, supermie, minyak, tepung, ya, yang itu dievaluasi setiap 1 tahun sekali karena kan ada masa expirednya. Kemudian obat-obatan, nah itu sudah tersedia di tas darurat itu, gitu ya. Kemudian pakaian 3 hari, kan misalnya tsunami, ya kita tinggal membawa tasnya ini gitu ya, tinggal membawa tasnya ini kemudian lari. Di dalamnya sudah ada bajunya, sudah ada obat-obatannya gitu ya, sudah ada makanannya untuk 3 hari ke depan gitu. Dan ini dievaluasi setiap 1 tahun sekali. Jadi bajunya kira-kira, wah lah kok bajunya
dipangan rayap. Jadi kan ketika bencana malah gatelan kan yang rayap gitu ya. Nggak pakai. Seperti itu. Jadi untuk mencakup kehidupan 3 hari. 3 hari ya. Baik, kita akan praktek ya dengan menggunakan ini ya. Silahkan dipakai seperti ini ya, dipakai. Kemudian ada lembar kerjanya. Nah, silahkan. Oke, boleh individu, boleh kelompok ya. Kelompok ya, Bu. Oh, kelompok ya. Baik. Silakan dihidupkan. Kemudian silakan berdiri bagi yang sudah siap gitu. Dipraktekkan dulu baru menjawab pertanyaan. Gitu ya. Oke. Udah ketemu tangan? Sudah ya. Praktekkan kalau kan Aku tangan. ya sampai ketemu tangga darurat. Sumbang mundur ya. Oke. Ya. Jangan bertabrakan ya. Iya. Sumpah aku udah ketemu teman. Sudah. Ini temanku di mana? Ya. Jawan. Wah. Ini tangannya. Ya tangannya berarti harus dicari ke kanan, ke kiri, boleh. Sudah ketemu tangan? Sudah. Mundur. Kamu siapa? Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Nah, setelah itu kalian bisa mengerjakan tugas ini gitu ya di dalam Bismat ya. Nanti linknya saya ibu berikan ke dalam grup ya, ke grup WA. Kemudian kita diskusi pada pertemuan ke depan untuk lebih lanjut gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan yang bisa kalian ajukan gitu, seperti nanti apa yang kesulitan apa gitu ya. Nah, misalnya berdasarkan video VR peristiwa apa yang kemudian menjadi awal terjadinya bencana gitu. Bisa dijawab satu dulu untuk apakah ngecek, tadi sudah sempat dijawab gitu ya. Nomor 1 siapa yang berani menjawab? Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Peristiwa awal yang terlihat pada video tadi, gempa seperti gempa bumi tektonik. Terus yang ditandai dengan guncangan yang hebat, sehingga bangunannya bergoyang dan masyarakat pun panik gitu, Bu. Lalu gempa tersebut terjadi akibat pergerakan, Bu. Oke. Gerakan tektonik pada zona subduksi yang menyebabkan pelepasan energi yang secara tiba-tiba. Oke, dia tadi sarapannya apa ya? Bagus banget jawabannya. Beri tepuk tangan dong ya. Baik, terima kasih gitu ya. Kita bisa lanjutkan tugas ini nanti tersubmitnya 2359 ya. Ya. Kemudian observasi 360 tanda awal tsunami, analisis, kemudian melihat langsung skala kerusakan, bagaimana kalian nanti mengalami peristiwa yang seakan-akan nyata gitu ya. Sehingga dengan pengalaman yang seperti inilah nanti kalian bisa kembangkan. Ibu berikan linknya, sudah berikan linknya, bisa diperluaskan untuk bisa kesiapsiagaan kognitif dan afektif untuk peserta didik. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perjumpaan mata kuliah studi kebencanaan pada pertemuan ke-7 ini. Kita ketemu di pertemuan 8 UTS. Ya, ya materi-materinya silakan dipelajari ya di Bisma. Ada pantun. Pagi hari minum jamu. Duduk santai di bawah cemara. Ilmu bencana penting bagimu. Siaga selalu, selamat bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ketemu besok UTS ya.